Udah. Ya, action. Udah ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Ayana askarallahu azza wa jalla alladzi qad a'tana bi ni'matan katsiratan hatta nastati an nastami bi hadil makan al-mubarak. Salatan wa salaman da'iman ala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala min dzulumati nur. Yang Bapak hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Muntari Ilmu Karawang beserta jajarannya, serta seluruh staf Dewan Guru, TU dan staf khusus dan seluruh warga sekolah. Tidak lupa juga Bapak ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Walaupun memang pada Lebaran kemarin Bapak belum sempat menyapa anak-anakku ya. Mudah-mudahan semuanya ketika ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak ingin menyampaikan beberapa program ya. Karena memang untuk tahun ini insya Allah Bapak diamanahi sebagai sarana prasarana sekolah atau sering disebut juga dengan sarpas ya. Kalau kemarin Bapak diberi amanah pembina OSIS, dan tahun ini Bapak dipindahkan kembali untuk mengurusi sarana dan prasarana. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat dan tidak ada Pull aja. Ya, mohon maaf. Anak-anakku sekalian, ada beberapa program yang nanti akan dilaksanakan atau diberlakukan untuk di tahun ajaran yang baru ini. Jadi untuk program lebih jelasnya atau lebih detailnya itu tidak ada perbedaan ataupun tidak banyak perubahan dari program tahun yang sebelumnya. Hanya saja mungkin karena kita posisi ada di rumah ya dalam kondisi PJJ, jadi ada beberapa aturan ketika memang anak-anakku yang mau datang ke sekolah itu sesuai dengan protokol kesehatan sekolah. Jadi penyampaian kali ini Bapak difokuskan untuk ketika memang kalian ada keperluan di sekolah itu ada aturannya. Karena memang pandemi seperti ini kita tidak bisa main masuk ke sekolah, harus taat kepada peraturan baik itu dari pemerintah, provinsi, kabupaten atau di tingkat kelurahannya. Oleh karena itu Bapak ingin perlihatkan kepada ya, ini tampilan sarana prasarananya. Untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 untuk COVID ini, jadi dimohon untuk seluruh siswa ketika memang datang ke sekolah, keperluannya untuk mengambil buku atau mengambil barang pribadi ataupun ada kegiatan, silakan ikuti aturan yang sudah ada di sekolah. Untuk yang pertama ya, program sekolah untuk tahun ini yang tadi Bapak sampaikan tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
Hanya saja mungkin untuk perpindahan kelas yang tadinya kelas 7 yang di lantai 3 itu turun ke bawah menjadi kelas 8. Jadi kelas 7 itu yang paling atas, kemudian kelas 8 itu berada di tengah, dan kelas 9 itu yang paling bawah. Ya, jadi nanti ketika memang sudah sekolah masuk, anak-anakku sudah tidak kebingungan lagi untuk mencari kelas. Jadi nanti ketika sudah masuk langsung saja. Itu untuk yang ikhwan. Bagaimana untuk yang awat? Untuk yang awat ini, untuk kelas 9 yang awat semuanya berada di lantai 3. Untuk kelas Nusaibah tidak ada perubahan. Untuk kelas Asma itu berada di sampingnya. Kemudian untuk yang kelas sampingnya menjadi kelas Halimah. Untuk yang di lantai 2-nya ada Sumayah dan kelas 7 yang baru. Ya, jadi ketika kalian ke kelas itu sudah ada nama-namanya. Ketika pemerintah sudah memperbolehkan masuk ke sekolah, berarti sudah tidak bertanya lagi kelas saya yang mana. Nah, ini untuk program. Selanjutnya untuk protokol kesehatan sendiri, nanti anak-anak ketika masuk sekolah nanti akan ada cuci tangan. Itu sudah terpasang di depan sekolah kita, itu ada 2. Jadi untuk yang luar dan yang awat ketika memang masuk, silakan jangan langsung masuk kelas, tetapi cuci tangan terlebih dahulu, karena di sana sudah disiapkan. Jadi tolong untuk menjaga kesehatan kita, standar dari sekolah kita harus mencuci tangan. Kemudian protokol selanjutnya tidak kalah pentingnya, ketika memang kalian masuk atau mau datang ke sekolah, diharuskan memakai masker. Nanti Bapak akan sampaikan kepada Bapak Satpam, ketika memang ada anak yang tidak memakai masker, maka tidak diperkenankan untuk memasuki sekolah. Karena memang standar COVID ini, bahkan provinsi sendiri, ya, Bapak Ridwan Kamil itu akan memberikan denda nominalnya 100.000 bahkan sampai 150.000 bagi siapa saja dalam berada di tempat umum tidak mengenakan masker. Jadi oleh karena itu, apalagi kita seorang peserta didik sudah tahu betapa pentingnya masker. Jadi nanti ketika masuk atau mau ke sekolah diharuskan memakai masker. Jadi mohon maaf, entah siapapun ketika memang datang ke sekolah tanpa mengenakan masker, ya, dengan baik hati pihak sekolah tidak memberikan masuk kepada siapapun yang tidak mengenakan masker. Selanjutnya, di protokol kesehatan juga Bapak Satpam yang ada di depan sudah dibekali oleh alat atau cek suhu tubuh. Oleh karena itu, nanti ketika kalian mau masuk pasti akan dicek suhunya terlebih dahulu. Apabila suhunya di atas 38, maka mohon maaf, dengan berat hati tidak diperkenankan masuk. Jadi silakan bisa cek kesehatan terlebih dahulu, atau bisa isolasi diri dulu di rumah untuk dalam keadaan suhu yang normal. Karena COVID ini sudah menjadi pandemi, dan seluruh instansi apapun ketika memang ada yang masuk ke areanya selalu dicek suhu tubuhnya. Karena apa? Karena salah satu sarana kita untuk pencegahan. Oleh karena itu, ketika memang ada yang didapati suhunya tidak sesuai dengan aturan, ya, dengan berat hati silakan bisa
pulang atau tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah. Selanjutnya di sekolah kita juga nanti akan ada bilik disinfektan, ya. Jadi ketika nanti masuk, kalian harus melewati itu dulu karena kita tidak tahu ketika berada di luar, belum tentu, ya, apalagi penyebaran yang terbaru. Banyak seorang dokter mengatakan penyebaran juga melalui aerosol. Jadi sangat penting ketika kalian memasuki ke sekolah dengan melalui bilik steril terlebih dahulu. Nanti akan ada videonya, ya, tutorial bagaimana ketika kalian mau masuk ke sekolah sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya, protokol kesehatan di COVID-19 ini di sekolah kita juga memberlakukan selalu jaga jarak antar orang. Ya, yang datang ke sekolah kemudian menjumpai temannya, diusahakan jaraknya kurang lebih itu 2 meter. Ya, kalau yang 1 meter juga tidak apa-apa, yang penting jaraknya tidak lebih dari 1 meter. Kenapa? Karena memang dokter mengatakan penyebaran virus juga itu melalui droplet atau disebut juga dengan percikan air, ya. Oleh karena itu di sekolah kita juga sesuai dengan aturan yang sudah ada untuk memberlakukan jaga jarak. Jadi nanti ketika kalian ada yang keperluan untuk sekolah, silakan datang sesuai dengan protokol kesehatan dan jaraknya pun harus ditentukan. Tidak boleh sembarangan, apalagi berdekat-dekatan, berkerumun. Jadi protokol kesehatan ini dimohon menjadi perhatian kita semua agar semuanya terlindungi dari virus ini. Kemudian sebelum Bapak menayangkan video tutorial atau beberapa aturan ketika masuk dalam sekolah ini, Bapak harapkan semuanya taat dengan peraturan. Semata-mata ini juga untuk kesehatan kita. Kalau kita lihat Jawa Barat juga saat ini kasus positifnya semakin bertambah. Oleh karena itu, ya, sepantasnya kita juga untuk bisa menjaga kesehatan diri kita, ya, baik itu keluarga kita, sahabat kita, guru kita, anak murid kita, semua yang berada di area sekitar kita untuk bisa saling melindungi. Ya, mudah-mudahan dengan nanti melihat tutorial ini sebagai acuan ketika kalian mau masuk ke sekolah atau mengambil tugas ataupun mengambil barang pribadinya, tolong taati aturan protokol kesehatan COVID-19 dari SMP Bidang Mentari Ilmu. Untuk tutorialnya silakan bisa dilihat.
ketika datang ke sekolah sudah cek suhu, silakan bisa mencuci tangan. Tadi sudah tutorial atau aturan tata cara ketika kalian ingin datang ke sekolah untuk keperluan. Jadi dimohon dari pihak sekolah untuk kebaikan bersama, jadi usahakan aturan semua yang sudah ada di sekolah itu bisa ditaati. Walaupun memang di sekolah kita sudah sesuai dengan standar, tetapi kita juga jangan mengabaikan hal-hal yang terkecil, ya, baik itu memakai masker ataupun cuci tangan. Dari program sarana prasarana yang menjadi poin penting untuk saat ini adalah standar kesehatan COVID, ya. Nanti memang ada program-program selanjutnya yang berkenaan dengan Sarpras, ya, baik itu nanti prosedur peminjaman, kemudian bagaimana MG, ya, kemudian bagaimana nanti ada TSP, ya, atau semua yang berkaitan dengan kesarprasan mungkin akan disampaikan kembali, ya, di kesempatan yang lain. Karena memang untuk saat ini hal yang terpenting adalah kekhawatiran ketika memang ada yang datang di sekolah, dimohon untuk sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Ya, jadi mungkin kesempatan kali ini Bapak tidak akan banyak untuk berbicara, karena memang untuk teknis ketika memang sudah sekolah sudah normal nanti akan disampaikan di kemudian hari, ya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah, ya. Kalau di tayangan video tadi di terakhir itu adalah gambar gedung sekolah kita. Mungkin ketika melihat kita ada rasa kangen, ya, ingin bersekolah. Tetapi apa daya untuk saat ini kita hanya bisa memandang dari rumah. Dan untuk kegiatan pembelajarannya pun, karena memang kita masih memberlakukan PJJ, ya, atau pembelajaran jarak jauh, sarana tidak akan begitu disibukkan, karena semua yang nanti dikerjakan atau pembelajarannya itu sudah disediakan kalian ketika di rumah. Itu saja mungkin penyampaian Bapak kali ini, yang mudah-mudahan dengan
penyampaian secara singkat ini mudah dipahami dan bisa menjadi sarana motivasi kita untuk selalu menjaga kesehatan kita. Itu saja mungkin penyampaiannya. Kurang lebih Bapak minta maaf atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu saja mungkin dari Bapak, cukup sekian. Kurang dan lebihnya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.